Memilih bahan yang pas untuk membeli kaos adalah salah satu faktor yang paling penting. Karena jika kalian salah memilih, kalian akan kurang nyaman saat memakainya. Dan berikut ini adalah bahan kain yang sering dipakai pada kaos. Katun bambu. Bahan ini terbuat dari 30% katun dan 70% serat bambu. Bahan katun bambu terkenal karena bahannya yang nyaman untuk digunakan beraktivitas. Kelebihan katun bambu yaitu memiliki daya serap keringat yang sangat baik. Selain itu, antibakteri sehingga tidak mudah lembab dan tidak menimbulkan bau keringat berlebih. Serat katun bambu lebih halus dibanding bahan kaos lainnya dan lembut saat dipakai, sehingga ini sangat cocok digunakan di iklim tropis seperti di Indonesia. Kekurangan yang ada pada kaos katun bambu yaitu harganya lebih mahal, terbatasnya warna, serta bahan katun bambu cenderung lebih tipis. 2. Katun combat. Katun combat merupakan bahan yang terbuat dari 100% serat kapas. Bahan ini dibuat dengan proses knighting atau rajut yang melewati proses penyisiran atau combing. Kaos dengan bahan ini sangat populer untuk saat ini. Kelebihan katun combat yaitu memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga nyaman digunakan sehari-hari. Sama seperti katun bambu yang memiliki daya serap keringat yang baik. Permukaan bahannya terasa lembut, halus, sejuk, dan nyaman di kulit. Varian warna yang beragam dan mempunyai beberapa varian ketebalan yaitu 20S, 24S, dan 30S. Semakin rendah angkanya, semakin tebal bahannya. Kekurangan bahan katun combat yaitu mudah kusut, sehingga setelah dicuci dan kering harus disetrika dulu sebelum memakainya. Rentan terhadap jamur, apalagi jika bahan kaos disimpan di tempat yang lembab dalam waktu lama, itu akan merusak kain. 3. Katun kardet. Katun kardet hampir sama seperti combat, yaitu merupakan bahan yang terbuat dari 100% serat kapas. Bedanya, kain kardet dibuat dengan proses carding atau digaruk. Kain kardet cenderung lebih kasar dan lebih berbulu dibanding bahan combat. Kelebihan bahan katun kardet yaitu harga lebih murah dibanding katun combat. Sama seperti katun combat, mempunyai daya serap yang baik. Adem saat digunakan pada kondisi cuaca panas. Varian warna yang beragam. Kekurangan katun kardet yaitu kualitas serat benang tidak lebih rapi dibanding combat. Tekstur bahan yang sedikit kaku. 4. PE atau polyester. Bahan ini menggunakan 100% polyester tanpa dicampur dengan bahan apapun. Umumnya digunakan untuk pakaian yang diproduksi secara massal karena biaya produksinya relatif lebih terjangkau dibanding katun. Kelebihan bahan PE, harganya lebih terjangkau. Warna kain tidak mudah luntur, cepat kering. Tidak mudah mengkerut sehingga tidak perlu disetrika saat mau dipakai. Kekurangan bahan PE yaitu bahan cenderung panas, kurang menyerap keringat. Tidak cocok untuk kulit sensitif, tekstur kain yang kasar. 5. Katun spandek. Katun spandek merupakan jenis bahan kain yang terbuat dari campuran antara serat spandek dengan benang katun. Kombinasi kedua bahan tersebut membuat bahan spandek yang dihasilkan akan cenderung elastis. Bahan ini biasanya digunakan untuk pakaian dalam, pakaian renang, tank top, dan lain-lain. Kelebihan spandek katun yaitu elastis dan nyaman dipakai meskipun kita aktif bergerak. Lebih awet dari bahan katun lainnya. Tidak mudah mengkerut sehingga tidak perlu sering disetrika. Kekurangan bahan katun spandek yaitu daya serap yang kurang baik, sensitif terhadap panas, serat kain yang cenderung licin. Demikian penjelasan dari jenis bahan kaos yang bisa saya bagikan. Semoga menambah ilmu pengetahuan yang lebih, dan kedepannya bisa memilih bahan kaos yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya.